CCTV sebuah toko merekam detik-detik jebolnya tembok milik Sudin Tata Air yang berada di Jalan AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Sebelum tembok tersebut jebol, air sudah keluar dari celah-celah tembok yang roboh. Tidak lama berselang, tembok sepanjang 6 meter ini pun jebol dan airnya menerjang rumah warga. Menurut warga, jebolnya tembok terjadi karena tidak kuat menampung debit air hujan yang turun cukup deras selama kurang lebih 1 jam. Puluhan pasukan Orange atau PPSU dari Kelurahan Pasar Minggu dan petugas Dinas Tata Air langsung bergerak membantu warga di lokasi. Ya, baik dalam menanggulangi bencana yang ada di Kelurahan Pasar Minggu, untuk siang hari ini kami menurunkan semua personil yang masuk piket pada hari ini. Jumlahnya kurang lebih ada sekitar 60-70 PPSU dibantu dengan teman-teman dari sumber daya air, juga dari pertamanan sudah turun. Teman-teman dari Damkar, teman-teman dari BPBD juga langsung saling berkolaborasi untuk membantu penanganan kejadian hari ini. Pas kejadiannya jam 10:42 itu tiba-tiba tembok jebol. Jadi kayak sampah itu masuk ke dalam, dorongan kayak tsunami lah gitu. Itu kursi ada rusak juga, kabel toples baru, baju hanyut banyak banget gitu. Saat ini air sudah surut dan akses jalan yang tadinya sempat tidak bisa dilintasi kendaraan, kini sudah bisa dilintasi. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi iNews pagi kita awali dari aksi kejar-kejaran yang mewarnai pembubaran balap liar di jalanan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pembalap liar di Jalan Andi Pangeran Petarani, Panakukang, Kota Makassar langsung tancap gas saat melihat kedatangan polisi. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan para pembalap amatir ini pun tak terhindarkan. Namun polisi akhirnya menangkap para pemuda pelaku balap liar. Sebanyak 5 unit sepeda motor tanpa nomor kendaraan dan kelengkapan surat-surat serta menggunakan knalpot brong diamankan. Selain pembubaran balap liar, polisi juga memeriksa kerumunan pemuda penonton balap liar di sejumlah titik jalanan Kota Makassar. Tadi itu kami dari bersama tim Resmob atau opsional kami, unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil mengamankan sekitar 4-5 unit knalpot brong atau remaja yang menggunakan kendaraan roda 2 yang tidak sesuai dengan standar. Razia dan patroli ini rutin digelar setiap malam dengan menyasar pelaku kriminal, premanisme, serta balap liar motor di jalan raya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai pertandingan bola voli di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Insiden tersebut diduga akibat saling ejek sehingga memicu ketersinggungan antara supporter kedua tim. Video kericuhan puluhan supporter dua tim turnamen bola voli di Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan, Jawa Timur viral di media sosial. Kedua tim pendukung bahkan terlibat saling dorong dan adu jotos. Meski sempat dilerai aparat kepolisian dan TNI, keributan kedua supporter tak juga berhenti. Menurut Kapolsek Galis, Ibtu Kadarisman, pemicu bentrokan diduga akibat saling ejek antar supporter yang menang dan yang kalah. Itu pertandingan sudah selesai, karena pas mau keluar mungkin ada dorong-dorongan antara supporter, ada ketersinggungan mungkin, barulah terjadi itu. Atas insiden itu, turnamen bola voli dihentikan sementara dan aparat menjaga arena pertandingan untuk mencegah kericuhan terulang. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Edi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa memperingati 27 tahun tragedi Trisakti yang digelar ratusan mahasiswa Trisakti di kantor Gubernur DKI Jakarta Rabu petang berujung bentrok. Para mahasiswa berusaha masuk hendak bertemu Gubernur Prabowo Anung, namun dihadang aparat kepolisian.
Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti di depan pintu gerbang gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu petang berujung ricuh. Para mahasiswa mencoba masuk ke dalam gerbang gedung Balai Kota, namun dihalangi oleh pihak kepolisian yang berjaga. Kericuan baru mereda setelah koordinator aksi menenangkan para mahasiswa. Aksi ini merupakan peringatan 27 tahun tragedi Trisakti yang digelar ratusan mahasiswa Trisakti. Mereka menyayangkan tidak ada kejelasan dalam kasus yang telah menewaskan sejumlah mahasiswa Trisakti tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca bentrokan di Balai Kota, polisi menangkap puluhan orang dalam aksi mahasiswa Universitas Trisakti memperingati 27 tahun reformasi. Dari informasi sementara yang berhasil dikumpulkan, polisi mengamankan 93 orang massa aksi dan 43 unit sepeda motor. Mereka yang diamankan dibawa ke Polda Metro Jaya. Belum diketahui sebab penangkapan, namun diduga terkait adanya sejumlah polisi yang terluka ketika terjadi kericuhan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari jajaran Polda Metro Jaya. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pemeriksaan para mahasiswa Trisakti, kita sudah terhubung dengan rekan Indra Setia di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Indra, apakah sudah ada kabar terkini kondisi para mahasiswa Trisakti yang tengah diperiksa polisi? Baik, selamat pagi Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan terkait konfirmasi terkait pemeriksaan 93 siswa ataupun mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta Barat yang mana masih belum terkonfirmasi sebanyak 93 mahasiswa ini apakah masih berada di Polda Krimum, Polda Metro Jaya ataupun sudah dibebaskan. Dikarenakan memang hingga sampai saat ini Yasmin, Bayu dan juga pemirsa perlu kami informasikan bahwa belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait penangkapan para sejumlah mahasiswa terkait aksi demo massa yang dilakukan pada kemarin sore di kegiatan unjuk rasa dalam memperingati 27 tahun tragedi Trisakti di Balai Kota serta kejatuhan rezim Orde Baru, yang mana ratusan para mahasiswa Universitas Trisakti melakukan demonstrasi ingin menerobos blokade dari para kepolisian untuk ingin bertemu langsung dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dan hingga sampai saat ini, kalau pantauan kami dari sampai pagi hari ini, Yasmin dan juga pemirsa, bahwa terkait keluarga maupun juga kerabat, ini terkait para mahasiswa yang terduga masih dilakukan proses pemeriksaan, namun hingga sampai saat ini belum teridentifikasi ataupun apakah para mahasiswa ini sudah dibebaskan ataupun masih berada dalam proses penyidikan lebih lanjut, dikarenakan memang atas kejadian kemarin sore tepatnya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat kemarin, tepat tanggal 21 Mei 2025, yang mana sejumlah orasi ini berlangsung secara ricuh begitu Yasmin, sehingga para mahasiswa ingin melakukan penerobosan dari blokade yang dilakukan pihak pengamanan kepolisian, sehingga terjadinya bentrokan terjadi antara siswa ataupun mahasiswa dengan pihak kepolisian, dan akibat dari demonstrasi tersebut ini ada beberapa anggota kepolisian mengalami luka-luka dan saat ini sudah dilakukan perawatan medis lebih lanjut. Dan nanti kami akan informasikan kembali Yasmin, Bayu dan juga pemirsa terkait 93 para mahasiswa ataupun pelaku demonstrasi yang kemarin dilakukan pada kemarin 21 Mei ini, apakah masih berada di dalam ataupun sudah dikeluarkan, karena kan kami masih menunggu konfirmasi terkait dari pihak Polda Metro Jaya, khususnya di Krim khusus dari Polda Metro Jaya terkait proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan tidak perlu kami informasikan juga bahwa pihak kepolisian juga tidak mengamankan sejumlah mahasiswa saja, melainkan juga sebanyak 43 kendaraan juga dinyatakan atau dilaporkan bahwa sudah diamankan
diamankan pihak kepolisian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut terkait demonstrasi yang telah terjadi pada kemarin dalam aksi mahasiswa memperingati 27 tahun tragedi Trisakti pada kemarin. Demikian, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Indra. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 6 tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ditangkap polisi. Mereka memiliki peran masing-masing dari admin grup hingga member aktif. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, apa saja peran dari tersangka yang tergabung dalam grup Fantasi Sedarah yang ditangkap pihak kepolisian? Berikut kami sajikan untuk Anda, pemirsa. Yang pertama, MR, pembuat grup Fantasi Sedarah yang menyimpan 400 konten pornografi di ponselnya. Dan kedua adalah DK, mengunggah dan menjual konten pornografi di grup Fantasi Sedarah. Dan yang ketiga adalah MS, membuat video asusila pribadi dengan korban. Selanjutnya pemirsa, yang keempat ada MJ, pembuat video asusila pribadi dengan korban dan menyimpannya. Dan kelima dan juga keenam ada MA dan KA, yaitu pengunduh dan penggugah ulang konten pornografi. Pemirsa, viral di media sosial aksi pungutan liar di Jalan Tol Belmera, Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pemuda sengaja berdiri di badan jalan dan menghadang kendaraan yang melintas sambil meminta uang. Berapa lagi situ, Pak? Minta lagi. Medan. Di tol mana ada penyamban? Ada lagi, Pak. Ada lagi, Pak. Kemana aja polisinya? Kemana aja nih? Posting TikTok. Inilah video amatir salah seorang pengguna jalan di kawasan Tol Belmera, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, yang memperlihatkan sejumlah pemuda menghadang pengguna jalan dan meminta uang. Dalam video itu, tampak pula sopir truk melempar uang kepada para pelaku pungli di jalan tol itu. Terkait kejadian itu, pengguna jalan tol pun merasa resah, karena selain membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas, juga dikhawatirkan tanpa sengaja pengendara menabrak pelaku pungli. Kami sebagai pengguna jalan nih khawatir, Bang. Apalagi kayak gitu kan, seharusnya kan jalan tol nih nggak ada hambatan. Ini jadi ada hambatan, yang menghambat pun orang-orang yang kayak gitu, Bang. Kayak mobil dilemparin gitu, Bang. Jadi nggak nyaman jadi ya. Harapannya adalah tindakan tegas kepolisian untuk betul-betul menjaga biar nggak kayak gini lagi gitu, Bang. Warga berharap pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan bersama petugas tol terkait dapat segera menangkap dan mengamankan kondisi seputaran jalan tol Belmera itu. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Satpol PP Kota Makassar dilempari busur panas saat melakukan razia manusia silver dan anak jalanan. Sejumlah anak jalanan melakukan perlawanan bersama keluarganya saat akan diamankan. Dia itu.
Petugas Satpol PP Kota Makassar melakukan razia anak jalanan dan manusia silver di Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Makassar. Saat diamankan, mereka melakukan perlawanan dan memanggil keluarga mereka yang tak jauh dari lokasi razia. Petugas Satpol PP bahkan dilempari batu serta busur panah oleh pelaku manusia silver. Operasi tersebut ya masih ada, tetapi kehadiran kami mudah-mudahan memberi efek jerah sehingga mereka lebih mencari pekerjaan yang lebih baik daripada itu dan juga untuk memastikan kelancaran lalu lintas. Razia ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP lantaran aktivitas mereka kerap mengganggu pengguna jalan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 32 kapal penangkap ikan asing ilegal. Salah satu kapal berbendera terpaksa harus dihujani peluru oleh petugas karena berusaha kabur saat akan diamankan. Inilah detik-detik saat tim Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pengejaran terhadap kapal ikan berbendera asing yang melakukan aktivitas ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Petugas pun harus menghujani peluru karena kapal tersebut mencoba kabur saat akan diamankan. Sebanyak 32 kapal penangkap ikan ilegal dengan 9 diantaranya kapal berbendera asing berhasil ditindak Kementerian KKP. Dari ke-9 kapal asing tersebut, 2 kapal berbendera Vietnam ditangkap di Natuna Utara, 1 kapal berbendera Tiongkok di perairan selatan Bali, 2 kapal Filipina di perairan Papua, dan 1 kapal Filipina dan 21 rumpon ditangkap di perairan Bitung, Sulawesi Utara. 774 miliar kerugian negara yang berhasil kita selamatkan dari illegal fishing dari bulan Januari sampai sekarang. Ini menunjukkan kinerja kita dengan anggaran yang ada itu, kita juga bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebanyak 34 kapal pengawas terus disiagakan di seluruh perairan Indonesia demi menjaga perairan Indonesia dari aksi illegal fishing. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, diduga gagal mengurangi kecepatan, sebuah taksi online mengalami kecelakaan hingga terbalik. Akibatnya 1 orang penumpang terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebuah taksi online mengalami kecelakaan hingga terbalik di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi. Kecelakaan ini bermula saat mobil melaju dari arah Tugu Kujang menuju warung jambu tersebut gagal mengendalikan kendaraannya. Diduga pengemudi mobil tak sempat melakukan pengereman usai menghindari kendaraan di depannya yang berhenti mendadak. Polisi yang datang Berpura-pura jadi pengemudi ojek online, oknum pensiunan TNI Angkatan Darat diringkus petugas Badan Narkotika Nasional karena menjadi kurir narkoba. Dari tangan pelaku, petugas menyita lebih dari 25 kg sabu-sabu, alat timbang dan juga sepucuk airsoft gun. Ini Pak. Sebuah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa malam digerebek petugas Badan Narkotika Nasional. Di rumah itu, petugas menangkap seorang oknum pensiunan TNI Angkatan Darat berinisial YS. Petugas juga menyita 25 kg lebih narkoba sabu-sabu. Selain YS, petugas juga menangkap 1 orang lainnya berinisial ZN. Penangkapan sekaligus penggerebekan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. Barang haram tersebut diketahui dikirim seorang bandar besar jaringan Aceh. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kemudian digelandang ke kantor BNN. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas BNNP Sumatera Barat menangkap 3 penumpang bus antar provinsi tujuan Medan Jakarta yang dicurigai sebagai kurir narkoba. Benar saja ketiganya kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg. Ini jaringan yang merekrut perempuan. Jadi
Jadi ini jaringan ini terhubung dengan jaringan yang ditangkap oleh BNP Kalimantan Timur. Setidaknya ada sekitar 5 orang perempuan yang direkrut oleh para bandar dan pengedar untuk menjadi kurir narkoba. Yang kita amankan 2 orang, rata-rata mereka menyimpan di bagian celana dalam dan selangkangan. Dalami jaringan peredaran narkoba yang melibatkan para kurir lintas provinsi tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Menjadi korban pengeroyokan, seorang pedagang kopi di salah satu rental permainan video mengalami gegar otak pemirsa. Peristiwa ini terjadi di Jalan BDB Merak Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Seorang pedagang kopi di Serang mencoba untuk mencegah terjadinya aksi tawuran di sekitaran tempat usahanya. Para pelaku yang tidak terima aksinya dihentikan melempari korban dengan batu serta beberapa kali memukul dengan kayu dan bambu hingga jatuh pingsan. Akibatnya korban mengalami luka berat di bagian kepala karena dilempar batu oleh para pelaku. Para terduga pelaku ini menduga bahwa si korban ini awalnya menantang untuk tawuran. Kemudian secara bersama-sama para pelaku mendatangi tempat usahanya si korban. Selanjutnya secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban. Ada yang menggunakan batu dan ada juga ada yang menggunakan kayu hingga mengakibatkan korban ini luka berat. Kakak korban mengatakan peristiwa terjadi pada saat para pelaku yang terpengaruh minuman beralkohol melintas di tempat usaha milik adiknya hingga adanya pelemparan batu. Saat itu para korban sedang mencari lawan untuk melakukan aksi tawuran. Keluarga korban juga sempat diintimidasi dan meminta kasus ini dihentikan dengan menawarkan uang senilai 90 juta rupiah. Untuk intimidasi dari pelaku, mereka sudah beberapa kali datang dan memang tidak ada itikat baik. Ketika terjadinya peristiwa, tidak ada satu orang pun yang datang ke kita, tidak ada. Mereka cuek-cuek saja. Ketika adanya proses penangkapan, barulah mereka datang ke tempat kita dan membawa aparat. Membawa aparat yaitu satu orang oknum dari kepolisian. Nah, itu intimidasi yang pertama. Nah, tapi setelah itu dari kepolisian itu tidak datang lagi karena kita jelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi pada keluarga kita, yaitu pada Dharma sebagai korban kejahatan. Kini ketujuh korban terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, asik live TikTok di tepi jalan, ponsel milik seorang anak dirampas pengendara motor di kota Surabaya, Jawa Timur. Pelaku beraksi berdua, satu orang mengawasi situasi, satu orang lainnya merampas barang korban. Dua orang anak sedang live TikTok di Jalan Panduk Tenggalis Mejoyo, Surabaya. Tiba-tiba ponsel dirampas pengendara motor. Pelaku dengan cepat kabur meninggalkan para korban. Ibu korban melaporkan perampasan ini pada polisi yang langsung memeriksa CCTV. Polisi menangkap pelaku di Jalan Wonokromo, Kota Surabaya saat minum kopi. Sementara pelaku yang lain ditangkap di rumahnya. Korban lagi sedang asik main TikTok secara live. Dua orang ini menyamperin, langsung diambil handphone berserta tripodnya. Itu yang pertama disemampir. 100, Pak. Untuk apa itu? Senang-senang. Hah? Senang-senang. Senang-senang? Iya. Apa? Senang-senang itu apa? Minuman. Minum apa? Minum. Polisi menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan sebagai sarana beraksi dan 2 buah ponsel. Tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk ke informasi berikutnya di mana Presiden Prabowo Subianto mengancam akan mencopot pejabat yang tidak mau menyederhanakan, maksud kami, regulasi. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela peresmian pembukaan dan pameran tahunan ke-49 Indonesia Petroleum Association di Tangerang, Banten. Presiden Prabowo menyampaikan perlunya penyederhanaan regulasi. Dirinya juga mengancam akan mencopot pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi. Menurutnya, banyaknya regulasi yang ada ini menjadi salah satu faktor penghambat investasi masuk ke Indonesia. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Rubah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara-saudara. Pemirsa, ex-karyawan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex mengaku terkejut ketika mendengar penangkapan Direktur Utama PT Sritex Setiawan Lukminto. Mereka tidak takut jika penangkapan Direktur Utama PT Sritex ini berpengaruh kepada pemberian hak pesangon terhadap seluruh mantan karyawan. Mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, Karwi Mardianto, mengaku terkejut Direktur Utama PT Sritex Setiawan Lukminto ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank kepada perusahaan tekstil PT Sritex. Karwi mengaku tidak takut jika penangkapan Direktur Utama PT Sritex ini berpengaruh kepada pemberian hak pesangon kepada seluruh ex-karyawan. Menurut saya pribadi sebagai ex-karyawan, status kita kan sudah di PHK. Apapun yang terjadi sama hidup, saya yakin kemungkinan hak kami mengenai pesangon tetap cair ya. Masalahnya kita kan statusnya sudah PHK, otomatis kan hak kami tetap akan diberikan, harusnya seperti itu. Di mata mantan karyawan, sosok Iwan Setiawan Lukminto merupakan seseorang yang tegas namun mempedulikan nasib karyawan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Kalim Mahfur, iNews melaporkan. Sebelumnya setelah dinyatakan pilot, PT Sritex memecat ribuan karyawannya. PT Sritex pun resmi tutup permanen per tanggal 1 Maret 2025 lalu. Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan tersebut juga tidak kuasa menahan kesedihan. Sebelumnya viral di media sosial momen haru ribuan karyawan PT Sritex menyanyikan kenangan terindah sebagai penanda perpisahan ribuan karyawan Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ribuan karyawan Sritex berkumpul mengucapkan pamit dan meminta maaf satu sama lainnya. Pada 1 Maret 2025, PT Sritex pun resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pilot.
Kondisi tersebut juga membuat Sritex melakukan PHK massal yakni 10.669 karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman akan menggelar sidang perdana kasus gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan tergugat UGM hari ini. Pemirsa, agenda sidang perdana akan menghadirkan penggugat yakni advokat asal Makassar Komarudin dan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada UGM. Total ada 8 orang tergugat yakni Rektor UGM Ova Emilia, 4 orang wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, serta dosen pembimbing akademik Jokowi saat kuliah Kasmujo. PN Sleman sudah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang, yakni Cahyono sebagai hakim utama dibantu hakim anggota Danang Kusumo dan juga Edi Antono. Jika penggugat dan tergugat hadir semua, majelis hakim akan membuka forum mediasi. Seperti diketahui pemirsa, seorang advokat bernama Komarudin menggugat Universitas Gadjah Mada sebesar 69 triliun rupiah gara-gara polemik ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Di acara setelah hadir para pihak pasti akan kepada tahap berikutnya, yaitu untuk forum mediasi. Namun kalau ternyata para pihak salah satu tidak hadir, otomatis majelis hakim akan mencoba memanggil kembali kepada para yang tidak hadir. Pemirsa, mediasi kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah tidak menemui titik temu. Kasus akan dilanjutkan di pengadilan dan persidangan dimulai pekan depan. Mediasi kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta tidak menemui titik temu. Kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan dana akan dilanjutkan di persidangan pada pekan depan. Koordinator Kuasa Hukum Tim Tipu UGM, Andika Dian Prasetyo, mengatakan sulitnya tercapai kesepakatan disebabkan adanya syarat tertentu dan ditolak oleh para tergugat. Tetapi dari pihak tergugat 2, 3, dan 4 itu saya boleh katakan tidak mau untuk membuka data itu di proses mediasi. Maka dari itu ya sudah, berarti bisa dikatakan hari ini kita belum, antara pihak penggugat dan tergugat itu belum bisa menemukan kesepakatan perdamaian. Sebelumnya Presiden ke-7 RI menegaskan dia tidak membuka ijazah aslinya ke publik. Menurut Jokowi, ijazah akan ditujukan ke publik di persidangan. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Selain diperiksa, Jokowi juga sekalian mengambil ijazah yang belum diserahkan ke Bareskrim sebagai barang bukti. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Gelombang protes terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus meluas dari kalangan akademisi kedokteran. Ratusan guru besar dan dokter dari berbagai institusi mengecam pernyataan dan juga kebijakan Menkes yang dinilai kontroversial dan tidak berpijak pada bukti ilmiah. Menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Ratusan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyatakan sikap kecewa terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kekecewaan ini muncul akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan Menkes yang dinilai kontroversial dan melenceng. Sama seperti FKUI, ratusan guru besar dan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran atau FK-Unpad juga menyatakan protes keras dan keprihatinan mendalam terhadap Menkes Budi Gunadi Sadikin dan sejumlah kebijakan Kementerian Kesehatan.
Sementara itu, para dokter ahli yang tengah menggugat Menteri Kesehatan terkait Kolegium Kesehatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta turut berkomentar. Mereka menilai pernyataan kontroversial Menkes beberapa hari terakhir seharusnya berdasarkan bukti ilmiah sehingga tidak meresahkan masyarakat. Pak Menteri ini tiba-tiba mengemukakan buah pendapat orang-orang yang mendapatannya lebih dari 15 juta pasti lebih pintar daripada orang yang pendapatannya 5 juta. Ini sebuah statement yang tidak berbasis kepada bukti. Seorang menteri mengeluarkan statement yang tidak berbasis bukti dan menimbulkan gegap gempita. Jangan-jangan ini pengalihan perhatian karena udah membahananya seluruh Indonesia ini tentang kolegium tadi. Sidang gugatan terhadap keputusan Menkes soal keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia kini telah memasuki tahap akhir, yakni penggugat telah menyerahkan berkas kesimpulan ke PT UN Jakarta. Penggugat berharap majelis hakim menolak segala bentuk intervensi kekuasaan dan mengembalikan wewenang pembentukan dan pengelolaan Kolegium Kesehatan kepada komunitas ilmiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan membuka diri untuk berdialog dengan seluruh dokter senior termasuk ratusan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Budi menjelaskan bahwa dirinya tengah melakukan transformasi kebijakan. Kementerian Kesehatan sangat membuka diri kalau ketidaknyamanan ini terjadi untuk berkomunikasi. Ya. Nanti teman-teman Kementerian Kesehatan bisa bilang waktu kita nyusun undang-undang itu kan yang paling fundamental kan. Itu berapa puluh ribu orang yang memang memberikan masukan ke kita, ada di list YouTube-nya kita, memberikan masukan lewat email, itu ada semua datanya. Jadi kita bisa nunjukin. Ya. Kebijakan-kebijakan yang kita bikin sekarang, itu melibatkan banyak khususnya guru besar dari Fakultas Kedokteran. Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dan jajaran menggelar audiensi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu siang guna mengawal program Koperasi Desa Merah Putih. Budi Aris menjelaskan audiensi dengan KPK penting dilakukan lantaran jumlah Koperasi Desa Merah Putih yang mencapai 80.000. Ditambah lagi alokasi dana yang dikucurkan untuk Koperasi Desa Merah Putih mencapai ratusan triliun rupiah. Hasil audiensi disepakati bahwa nantinya Kemenkop bersama KPK akan menekan nota kesepahaman atau MOU. Selain itu, pemirsa, Budi Aris juga akan melibatkan KPK ke dalam tim program Koperasi Desa Merah Putih karena program Koperasi Desa ini memiliki tujuan mulia sehingga harus dikawal dengan baik. Hari ini kami dari Kementerian Koperasi, Pak Wamen, Pak Ses, dan Deputi Kementerian Koperasi melakukan audiensi dengan KPK sehubungan dengan program 80.000 Kopdes Kel Merah Putih. Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan anti korupsi juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko. Kita berharap dengan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum KPK, program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa kredibel. Karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan dan juga menghilangkan rentenir tengkulak di desa-desa dan membangun serta membentuk sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Begitu. Untuk tanggapan dari KPK terkait program tersebut gimana, kita Pak? akan menindaklanjuti dengan MOU. Bahkan kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK ada dalam tim ini supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini. Karena program ini tujuannya mulia. Kopdes Merah Putih ini program dengan tujuan yang sangat mulia dari Bapak Presiden yang harus kita kawal dengan baik.
Karena manfaatnya akan dirasakan oleh warga masyarakat, khususnya warga desa, dan juga bagaimana usaha dari pemerintah, khususnya pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih ini untuk sama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setelah namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkomdigi, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi tetap bungkam soal benar atau tidak dirinya terlibat. Budi ini justru mengatakan bahwa Tuhan tidak tidur. Perencanaan itu dikawal dengan baik, sehingga eksekusinya bisa kita kontrol dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi tetap bungkam soal nama dirinya yang disebut di dalam sidang judi online Kementerian Komunikasi dan Digital. Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media saat ditemui di gedung KPK Rabu pagi. Budi Ari hanya menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Selain itu, Budi Ari juga enggan menanggapi pertanyaan soal kesiapan dirinya jika nanti kembali dipanggil ke pengadilan. Budi Ari hanya melontarkan pernyataan bahwa perjalanan kasus mafia judi online tersebut terus menyeret namanya dengan istilah lagu lama, kaset rusak. Lagu lama, kaset rusak. Ya. Tuh, itu aja dikutip tuh, lagu lama, kaset rusak. Ya. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 yang lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Dan hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kalinya sebuah pameran industri printing diselenggarakan di Yogyakarta. Dengan ragam teknologi modern dalam dan juga luar negeri, pameran ini diharapkan dapat memajukan industri kreatif di Indonesia. Untuk pertama kalinya, Krista Exhibition menyelenggarakan Jogja Printing Expo atau JPE di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diikuti 27 perusahaan baik dalam maupun luar negeri, acara ini memamerkan beragam alat percetakan termasuk digital print di atas tekstil, kertas, plastik, maupun cetak packaging. Beragam produk dari hasil cetakan seperti baju batik, tas, serta casing handphone juga ikut dipamerkan. Jogja Printing Expo 2025 merupakan pameran perdana yang diselenggarakan oleh Krista Exhibitions di kota Yogyakarta. Pameran ini merupakan rangkaian dari pameran teknologi cetak-mencetak dari peralatan dari dalam dan luar negeri. Ini penting karena memberikan satu wawasan baru, memberikan satu ide-idea untuk meningkatkan kualitas dari produksi di industri kreatif, terutama untuk cetak digital di atas tekstil. Jogja Printing Expo akan digelar selama 4 hari, yaitu mulai tanggal 21 hingga 24 Mei 2025. Diharapkan event ini dapat memberikan wawasan baru serta meningkatkan kualitas produksi industri kreatif dalam dunia percetakan. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah hotel di Bilangan Sentul, Jawa Barat terus memberikan inovasi dalam perayaan ulang tahunnya. Nah, salah satunya pada kulinernya pemirsa, yang menghadirkan ragam sajian khas Sunda yang menggugah selera. Berkomitmen untuk memberikan pengalaman tidak terlupakan kepada pelanggannya, Lorin Hotel Sentul memberikan ragam inovasi dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-14 tahun, sekaligus perayaan ulang tahun pendirinya yang ke-80 tahun, yaitu Haji Tinton Suprapto. 14 tahun perjalanannya, Lorin Hotel Sentul memperkenalkan konsep baru dan inovatif pada kulinernya, yaitu asli kampung.
Dengan konsep tersebut, Lorin Hotel Sentul berharap dapat menjadi destinasi wisatawan untuk menikmati ragam kuliner khas Sunda. Sedikitnya 40 hidangan sudah akan hadir dalam rangkaian menu Lorin Hotel. Kami sendiri sekarang ini lagi mencoba meningkatkan budaya lokalnya, terutama makanan-makanan lokalnya. Ini kan karena orang ke Bogor atau ke Sentul itu kan pasti akan mencari lokal food ya. Jadi kita sekarang ini bersama dengan tim saya Pak Aldo dan juga dengan tim EBI saya, kita lagi mengembangkan makanan yang masuk ke lokal ini, yang masuk ke hotel itu makan makanan lokal. Jadi kita mengurangi western food, tapi memperbanyak makanan-makanan lokal di sini yang terutama makanan Sunda. Selain memperkenalkan konsep baru di bidang kuliner, perayaan ulang tahun ini menjadi komitmen Lorin Hotel untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tamu hotelnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jessica Winoto, JB Jasin, A-News melaporkan. Pemirsa, Israel membuka blokade bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Relawan kemanusiaan Indonesia bergerak cepat memanfaatkan kesempatan tersebut. Lebih dari 7.000 paket sembako disiapkan di Yordania sebelum dikirim ke Gaza, Palestina. Seiring dengan Israel membuka blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, sebanyak 7.600 paket bantuan sembako tengah disiapkan para relawan kemanusiaan. Penyaluran bantuan untuk warga Gaza ini hadir dari sejumlah kalangan relawan, bahkan selebritas tanah air seperti Hamidah Rahmayanti beserta suaminya, Irfan Farhat. Rencananya, bantuan yang akan dikirim berupa minyak goreng, bahan pokok makanan, susu, gula, hingga sejumlah makanan pendukung lainnya. Isinya insya Allah ini adalah barang-barang kebutuhan pokok untuk saudara-saudara kita di Gaza. Yang pertama ada beras, ada gula, ada teh, ada kacang-kacangan, perpastaan, ada manisan, ada sausan, ada cocol-cocolan, minyak, ikan, minyak dan ikan. Ya, maksudnya bukan minyak ikan, ikan, daging, sama humus. Nih makanan tradisional mereka juga. Bantuan ini akan disalurkan dengan menggunakan 11 truk, di mana setiap truk menampung lebih dari 700 paket sembako. Bantuan dikirim melalui gerbang King Hussein Bridge Yordania yang dikawal langsung oleh tentara Yordania. Ya, jadi kurang lebih sekitar 7.600 sampai 8.000 lebih barang bantuan akan kita kirimkan ke Gaza, Palestina. Koridor jalur bantuannya adalah melalui pintu Yordania, melewati pintu perbatasan King Hussein Bridge. Tim relawan Indonesia berharap bantuan kemanusiaan ini cepat sampai dan bisa digunakan untuk masyarakat Palestina. Berikutnya kita ke informasi haji pemirsa. Otoritas Bandara Jeddah Arab Saudi menyediakan bus khusus yang disiapkan untuk mengantar jemaah lanjut usia atau lansia ke kota Mekah. Fasilitas ini merupakan bentuk perhatian otoritas bandara kepada jemaah haji dari seluruh dunia. Bus khusus lansia yang disediakan otoritas Bandara Jeddah dirancang khusus untuk jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Bus ini memiliki lift hidrolik mini untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang memakai kursi roda. Jadi dengan lift ini, lansia tidak perlu lagi digendong atau alat bantu tambahan. Layanan bus khusus lansia ini disediakan otoritas Bandara Jeddah sejak tahun lalu. Ya, baik, untuk layanan bis khusus lansia memang otoritas Bandara Jeddah sejak tahun lalu saya pertama kali melihat itu sudah menyediakannya. Ada bis khusus untuk bisa mengangkat jamaah, tidak harus digendong, tidak harus repot pakai alat apapun, tapi mereka ada bis yang ada lift hidroliknya mini gitu. Jamaah pakai kursi roda juga bisa dinaikkan, nanti baru didorong ke dalam. Fasilitas ini merupakan bentuk perhatian otoritas Bandara Jeddah kepada jemaah calon haji dari seluruh dunia. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat berpisah karena berbeda syarikah saat pergerakan dari Madinah menuju Mekah tak menyurutkan niat Fatimah Zahro menemani ibunya penyandang disabilitas netra untuk beribadah haji.
Madati Nabawi, Kota Nabi, ada kisah haru. Seorang perempuan penuh kesabaran dan cinta mendampingi ibunya, penyandang disabilitas netra, mengikuti rangkaian ibadah haji dari Madinah menuju Mekah. Fatima Al-Jahro, jemaah calon haji asal Jember dari Kloter, Surabaya yang seharusnya diberangkatkan dari Madinah ke Mekah bersama suami dan ibunya Junaina, namun berpisah karena terdaftar di 2 syarika yang berbeda. Fatima meminta bantuan petugas daerah kerja Madinah. Kepala Sektor 2 bergerak cepat bernegosiasi dengan pihak syarikah dan mencabut nama Fatima dan ibunya dari manifest agar bisa diberangkatkan bersama secara khusus, akhirnya membuahkan hasil. Bagi Fatima, haji bukan hanya perjalanan spiritual, namun juga tentang cinta dan kasih sayang serta pengorbanan. Bahagia banget Umi bisa sampai sini gitu. Meskipun dengan kekurangan seperti ini, saya sudah komitmen dari depan. Mata saya juga matanya Umi, kaki saya juga kakinya Umi. Jadi tidak usah berpikir yang negatif. Bismillah, bisa alhamdulillah setiap waktu bisa jamaah. Pulang dari tanah suci bukan sekedar gelar haji, namun bisa menjadi cahaya dalam gelap dan cinta menuju surga. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, diguyur hujan lebat lebih dari 1 jam. Tembok pembatas kantor Sudin Tata Air di Pasar Minggu, Jakarta Selatan jebol. Akibatnya tumpahan air langsung menerjang rumah warga yang ada di seberang tembok. CCTV sebuah toko merekam detik-detik jebolnya tembok milik Sudin Tata Air yang berada di Jalan AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Sebelum tembok tersebut jebol, air sudah keluar dari celah-celah tembok yang roboh. Tidak lama berselang, tembok sepanjang 6 meter ini pun jebol dan airnya menerjang rumah warga. Menurut warga, jebolnya tembok terjadi karena tidak kuat menampung debit air hujan yang turun cukup deras selama kurang lebih 1 jam. Puluhan pasukan Orange atau PPSU dari Kelurahan Pasar Minggu dan petugas Dinas Tata Air langsung bergerak membantu warga di lokasi. Yang baik dalam menanggulangi bencana yang ada di Kelurahan Pasar Minggu, untuk siang hari ini kami menurunkan semua personil yang masuk piket pada hari ini. Jumlahnya kurang lebih ada sekitar 60-70 PPSU dibantu dengan teman-teman dari sumber daya air, juga dari pertamanan sudah turun. Teman-teman dari Damkar, teman-teman dari BPBD juga langsung saling berkolaborasi untuk membantu penanganan kejadian hari ini. Pas kejadiannya jam 10:42 itu tiba-tiba tembok jebol. Jadi kayak sampah itu masuk ke dalam, dorongan kayak tsunami lah gitu. Itu kursi ada rusak juga, kabel toples, baru baju hanyut banyak banget gitu. Saat ini air sudah surut dan akses jalan yang tadinya sempat tidak bisa dilintasi kendaraan, kini sudah bisa dilintasi. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Unjuk rasa memperingati 27 tahun tragedi Trisakti yang digelar ratusan mahasiswa Trisakti di kantor Gubernur DKI Jakarta Rabu petang berujung bentrok. Para mahasiswa berusaha masuk hendak bertemu Gubernur Pramono Anung, namun dihadang aparat kepolisian. Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti di depan pintu gerbang gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu petang berujung ricuh. Para mahasiswa mencoba masuk ke dalam gerbang gedung Balai Kota, namun dihalangi oleh pihak kepolisian yang berjaga. Kericuan baru mereda setelah koordinator aksi menenangkan para mahasiswa.
Aksi ini merupakan peringatan 27 tahun tragedi Trisakti yang digelar ratusan mahasiswa Trisakti. Mereka menyayangkan tidak ada kejelasan dalam kasus yang telah menewaskan sejumlah mahasiswa Trisakti tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca bentrokan di Balai Kota, polisi menangkap puluhan orang dalam aksi mahasiswa Universitas Trisakti memperingati 27 tahun reformasi. Dari informasi sementara pemirsa, polisi mengamankan 93 orang massa aksi dan 43 unit sepeda motor. Mereka yang diamankan dibawa ke Polda Metro Jaya. Belum diketahui sebab penangkapan, namun diduga terkait adanya sejumlah polisi yang terluka ketika terjadi kericuhan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari jajaran Polda Metro Jaya. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka kasus korupsi penyelewengan kredit dari Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex. Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Ketiga tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto yaitu Zainuddin Mapa selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 dan Diki Syah Bandinata selaku Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut ada aturan yang dilanggar dalam pemberian kredit yang dilakukan Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex hingga membuat kerugian negara mencapai 600 miliar rupiah terkait pinjaman PT Sritex pada 2 bank. 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Srijik Isman Tbk. Penetapan tersebut berdasarkan untuk ISL, yaitu penetapan nomor 35 tanggal 21 Mei 2025. Untuk tersangka DS berdasarkan penetapan nomor 36 tanggal 21 Mei 2025. Dan untuk tersangka YM berdasarkan penetapan nomor 37 tanggal 21 Mei 2025. Kejaksaan Agung mengatakan meski Sritex adalah perusahaan swasta, namun dugaan korupsi tetap diusut lantaran pemberian kredit diberikan oleh bank berplat merah. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024-2025 yang digelar di Basket Hall Gelora Bung Karno, Jakarta menyuguhkan pertandingan seru dan menarik. Sebanyak 30 gol tercipta dalam 5 laga seru yang terjadi pada pekan ke-10 ini. Pertandingan perdana pekan ke-10 di hari kedua mempertemukan 3 Raja United melawan Sadakata FC di Basket Hall Gelora Bung Karno, Jakarta. Sepanjang laga Sadakata FC mendominasi jalannya pertandingan. Skor telak 1-6 menyudahi pertandingan ini. Pada pertandingan kedua, tim papan tengah Pangsuma FC bertemu dengan Kuda Laut Nusantara. Kedua tim bermain terbuka sejak awal laga demi meraih poin untuk naik ke papan atas. Namun laga seru kedua tim ini berakhir imbang, skor 2-2 mewarnai jalannya pertandingan. Di laga ketiga, Ravelli FC berhadapan dengan Moncong Bulo FC. Kedua tim papan bawah ini bertanding cukup sengit demi meraih poin agar terhindar dari dasar klasemen. Moncong Bulo FC berhasil mengatasi permainan Ravelli FC dan menang dengan skor cukup meyakinkan 3-6. Pada laga keempat, tim tuan rumah Halus FC harus mengakui tim tamu Black Steel FC. Black Steel FC masih terlalu tangguh bagi Halus FC yang harus kalah dengan skor tipis 1-2. Sementara itu, laga seru juga terjadi pada pertandingan kelima. Dua tim papan atas Favage Banua dan Bintang Timur Surabaya BTS FC saling berhadapan. Pertandingan seru sudah mulai terjadi sejak peluit pertama dibunyikan. Kedua tim saling berbalas gol hingga akhirnya BTS FC mampu menyudahi laga dengan skor 3-4.
Tim Liputan iNews melaporkan.